Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Para pendengar Radio Praja Angkasa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempatan masih bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1445 Hijriah dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karenanya marilah bersama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan nanti fi yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Para pendengar rahimakumullah, tema pada hari ini yaitu tentang sunnah-sunnah puasa atau perbuatan-perbuatan sunnah yang hendaknya dilakukan ketika menjalankan puasa Ramadan. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali sunnah-sunnah di dalam melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu kita disunahkan untuk segera berbuka. Jika memang orang yang berpuasa telah meyakini terbenamnya matahari atau telah meyakini sudah memasuki waktu maghrib ya. Akan tapi jika kita masih ragu-ragu, maka tidak diperkenankan segera berbuka. Misalkan kita berada di dalam perjalanan, kemudian kita di dalam mobil dan kita belum mendengar suara azan maghrib. Nah, itu kan kita masih meragukan. Kita coba lihat di ponsel, belum juga ada azan maghrib. Kita kan masih ragu-ragu, maka kita tidak diperkenankan dulu untuk berbuka. Sunnah berbuka puasa dahulu sebelum melaksanakan sholat maghrib, dengan catatan jika kita tidak khawatir akan tertinggalkan jamaah sholat. Jadi setelah masuk adzan maghrib, kita segera berbuka. Nah, dengan catatan tidak khawatir tertinggal jamaah sholat. Nah, tertinggal jamaah sholat itu ngitungnya di mana? Yaitu pada saat takbiratul ihram seorang imam. Kemudian yang selanjutnya, disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka dengan buah kurma. Nah, hikmah dari berbuka dengan kurma ini adalah dapat mengurangi kekaburan mata yang disebabkan berpuasa. Dan juga kurma ini dapat mengeluarkan kotoran di dalam perut dengan sempurna. Sunnah berbuka puasa dengan makan buah kurma karena hal inilah yang memang telah diperintahkan, dan yang lebih sempurna adalah
makan 3 biji kurma. Nah, kalau kurma tidak ada, barulah boleh dengan beberapa teguk air. Nah, bagaimana kemudian jika bersilangan antara segera berbuka puasa pakai minum air dengan mengakhirkannya tapi makan buah kurma? Maka yang dianggap zahir oleh para ulama adalah dimenangkan yang berbuka puasa pakai minum air. Jadi kata kuncinya, kita segera berbuka puasa setelah mendengar adzan maghrib. Nah, kalau kita khawatir tertinggal sholat jamaah, yaitu pada saat imam takbiratul ihram tadi, maka kita segera minum saja, kemudian baru sholat berjamaah. Akan tetapi kalau waktunya agak longgar, maka kita berbuka menggunakan kurma. Nah, sebelum berbuka tentunya kita disunahkan pula untuk memanjatkan doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita artikan doa itu, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Nah, kemudian setelah selesai doa itu, yang afdol dilanjutkan dengan doa zahabat dzama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu ada pada hadis riwayat Abu Daud ya. Doa berbuka yang barusan saya ucapkan ini, itu kalau diartikan telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Para pendengar rahimakumullah, haram bagi umat Islam di dalam melaksanakan puasa itu yakni berpuasa wasol atau puasa terus-menerus, atau menggabungkan puasa beberapa hari tanpa sahur dan berbuka. Sehingga sekali lagi ketika sudah waktunya berbuka ya, bersegeralah berbuka. Ketika waktunya sahur ya, bersegeralah sahur. Dan yang afdol di dalam sahur itu nanti adalah di akhir waktu. Para pendengar rahimakumullah, kesunahan yang selanjutnya yaitu makan sahur. Makan sahur ini lebih afdol dilaksanakan dengan mengakhirkan. Jadi waktunya itu diakhirkan menjelang habis waktu makan sahur. Mengapa demikian? Salah satu hikmahnya yaitu agar tubuh kita kuat dalam melaksanakan ibadah, dan agar membedakan puasa orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa demikian? Karena memang puasanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak ada sahur. Maka sahur inilah yang membedakan puasanya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Dan kesunahan ini
selagi sampai waktu yang diragukan terbit fajarnya, yaitu sampai hampir masuk waktu subuh. Kalau di Trenggalek ini biasanya ya ditandai dengan bacaan imsak. Di beberapa masjid itu imsak. Kemudian waktu makan sahur itu bisa dimulai ketika sudah masuk tengah malam dan diperoleh sunnah sahur dengan makan atau minum, baik makannya itu cukup ya atau makannya sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, mengakhirkan sahur tadi ya, itu selama tidak sampai mengalami keraguan masuknya waktu subuh, atau selama tidak menginjak waktu syak. Waktu syak itu kapan? Waktu ragu-ragu apakah sudah masuk terbit fajar atau belum. Nah, jika ternyata kita ragu sahur itu sudah masuk waktu subuh misalkan, maka hendaklah tidak mengakhirkan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Kemudian sabdanya lagi, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus suhur, yang artinya umatku berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis ini merupakan hadis riwayat Ahmad. Para pendengar dan kaum muslimin rahimakumullah, makan buah kurma itu disunahkan berdasarkan hadis, yaitu pada saat sahur. Kemudian kesunahan sahur sudah bisa hasil dengan makan dan minum sedikit, misalkan seteguk air. Waktu kesunahan makan sahur itu dimulai sejak tengah malam ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah menghimpun kekuatan untuk berpuasa. Kemudian hikmah sahur yang lain adalah menyelisihi perbuatan ahlu kitab. Kaum muslimin rahimakumullah, sunnah hukumnya melakukan mandi semacam junub sebelum terbit fajar. Mengapa demikian? Agar dengan begitu tidak bakal terjadi di siang hari ya, air masuk ke rongga dalam semacam telinga dan dubur, yang mana dengan masuknya air tadi itu bisa membatalkan puasa. Kemudian kesunahan yang lain
di dalam waktu sahur adalah disunahkan memakai haruman atau semisal parfum. Kemudian sunnah pula menyingkiri atau menghindari makanan yang subhat. Makanan yang subhat itu yang bagaimana? Yaitu makanan yang masih samar-samar antara halal maupun haramnya. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, sunnah di dalam puasa yang selanjutnya yaitu tidak berkata kotor, di mana orang yang berpuasa disunnah muakkadkan untuk memelihara lisannya dari segala yang haram, misalnya berdusta, ghibah, memaki, kata-kata keji, misalkan fitnah, mengadu domba, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena perbuatan haram ini dapat meleburkan pahala puasa Ramadan. Maka orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya dari berkata bohong, menggunjing orang lain ya, dan menggunjing sesamanya seperti mencela orang lain misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, "Wasyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaimun." Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis di atas terdapat kata junnah yang artinya perisai. Junnah atau perisai ini yang melindungi seorang hamba, sebagaimana perisai yang digunakan untuk melindungi dari pukulan ketika terjadi peperangan. Maka demikian pula lah puasa akan menjaga pelakunya dari berbagai kemaksiatan di dunia. Jika hamba mempunyai perisai yang melindunginya dari perbuatan maksiat, maka dia akan
memiliki perisai dari neraka nanti di akhirat. Sedangkan bagi yang tidak memiliki perisai dari perbuatan maksiat di dunia, maka dia tidak memiliki perisai dari api neraka nanti di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, jika ada seseorang yang mencaci dirinya ketika berpuasa, maka hendaklah ia berkata 2 atau 3 kali dengan perkataan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, atau bisa menggunakan bahasa Arab, inni shaimun. Nah, pengucapan ini ada kalanya menggunakan lisan, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, ya. Dan harap diingat dalam pengucapannya, jangan sampai timbul riak. Atau ini shaimun tadi, atau sesungguhnya saya sedang puasa, itu bisa juga diucapkan dengan hati, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari beberapa imam, yang mana Imam Rafi'i dan beberapa imam itu hanya mengucapkannya di dalam hati. Nah, bagaimana kemudian bila mencukupkan melakukan salah satu? Maka yang lebih utama adalah diucapkan dengan lisan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam berpuasa yang lebih utama bagi seorang muslim adalah meninggalkan memakai celak mata. Jadi ketika berpuasa diupayakan tidak usah memakai celak mata. Dan makruh hukumnya bersiwak atau menggosok gigi setelah zawal atau setelah matahari melewati titik kulminasi, atau setelah masuk belahan langit barat matahari itu berarti setelah masuk waktu zuhur dan sebelum matahari terbenam, meskipun orang tadi baru bangun tidur. Jadi makruh hukumnya bersiwak meskipun baru bangun tidur, ya, ketika sudah memasuki waktu zuhur sampai sebelum masuk waktu berbuka puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, sunat puasa yang selanjutnya yaitu disunahkan ketika berpuasa untuk tidak berbekam. Mengapa demikian? Karena berbekam ini bisa melemahkan badan. Nah, bagaimana hukumnya ketika orang itu berbekam di bulan puasa? Maka hukumnya adalah makruh. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kesunahan-kesunahan di dalam pelaksanaan puasa yang selanjutnya
yaitu sunnah tidak mencicipi makanan. Mencicipi makanan ini hukumnya makruh. Biasanya mencicipi ini dikerjakan oleh ibu-ibu atau koki-koki ya, yang sedang memasak dengan cara menjilat sedikit dari makanan itu. Ini hukumnya makruh. Nah, ketika mencicipi kemudian ternyata sampai tertelan ya, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Selanjutnya, makruh bersikat gigi setelah matahari tergelincir. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Yang artinya, demi zat yang berkuasa atas nyawaku, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada bau misik. Dari hadis ini beberapa orang mengartikan salah kaprah, memaknainya salah kaprah, karena disebutkan bahwa bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada bau minyak misik, maka orang kemudian mengira bahwa yang menjadi patokan adalah bau mulutnya, sehingga orang tersebut merasa tak perlu membersihkan mulutnya ketika berpuasa. Mereka menganggap semakin berbau mulut maka akan semakin wangi seperti misik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dalam qaul lebih wangi menurut Allah adalah lebih wangi daripada bau misik yang diperintahkan untuk memakainya ketika hari Jumat dan 2 sholat Id. Atau maksudnya pahalanya lebih banyak daripada pahala menggunakan minyak misik pada hari Jumat atau 2 hari raya. Pendapat lain mengatakan bahwa keadaan wangi atas bau orang berpuasa tersebut terjadi di akhirat, karena saat itu adalah hari pembalasan. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas orang yang berpuasa dengan bau wangi di mulutnya yang mengalahkan wanginya minyak misik. Kaum muslimin rahimakumullah, kesunatan selanjutnya di dalam puasa yaitu memperbanyak sedekah. Sunnah muakkad di dalam bulan Ramadan dan lebih-lebih pada 10 hari yang akhir, yaitu banyak-banyak memberi sedekah, memberikan kelonggaran biaya untuk keluarga, dan banyak-banyak berbuat kebajikan terhadap kerabat dan tetangga sebagai ittiba Nabi, sebagai mengikuti perintah Nabi. Juga memberi makan berbuka orang-orang yang menjalankan puasa bila mampu. Nah, bagaimana kalau tidak mampu? Maka cukup dengan memberi semacam minuman. Sunnah memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, dan sunnah hukumnya makan bersama-sama orang yang berpuasa, walau hanya dengan sebutir kurma dan seteguk
air. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun jua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, yang termasuk sunnah di dalam puasa adalah memperbanyak amal soleh, misalkan doa. Allah mengisyaratkan agar hambanya senantiasa untuk berdoa, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru. 3 orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka. Ila akhiri hadis. Ini hadisnya agak panjang. Kaum muslimin rahimakumullah, kesunahan selanjutnya adalah memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Kesunahan selanjutnya di dalam pelaksanaan ibadah puasa yaitu membaca Al-Quran. Nah, iktsaru tilawatil Quran atau banyak-banyak membaca Al-Quran ini sunnah muakkad. Selain bila sedang berada di kamar mandi atau di kamar kecil ya, jadi tidak diperbolehkan membaca Al-Quran ketika berada di kamar mandi. Sekalipun sedang di tengah perjalanan, jadi meskipun dalam perjalanan kita disunnahkan muakkad banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, seyogyanya orang yang membaca Al-Quran itu sambil menghayati isinya. Kesunahan yang lain di dalam puasa yaitu banyak-banyak melakukan ibadah dan iktikaf sebagai ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, maka hukumnya menjadi sunnah muakkad ya. Yang menjadi sunnah muakkad apa? Memperbanyak ibadah sedekah, membaca Al-Quran, itikaf, dan ibadah. Itu menjadi muakkad atau sunnah muakkad ketika sudah memasuki 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Sunnah melakukan iktikaf hingga diselenggarakan sholat Idul Fitri. Juga sunnah
sebelum menginjak 10 hari akhir Ramadan. Jadi iktikaf itu ketika mulai Ramadan itu dia sunnah, dan ketika 10 hari akhir di bulan Ramadan menjadi sunnah muakkad. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kesunahan puasa adalah memperbanyak bersedekah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Para pendengar rahimakumullah, sunat-sunat puasa selanjutnya yaitu memperbanyak sholat sunnah di siang hari maupun malam hari, seperti sholat sunnah rawatib, sholat taraweh, sholat taubat, sholat witir, sholat duha, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, maupun sholat sunnah yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.